Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersama diberkaya oleh sabda firman Tuhan yang menjadi bagian dari bahan bakar kehidupan, yaitu melalui Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-13. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, seringkali kami mengeluh tentang beban kehidupan dan karya yang di masa pandemi ini terasa lebih berat dari masa sebelumnya. Tuhan, kami seringkali membutuhkan perhatian, pertolongan, uluran tangan dari orang lain. Namun, kami kadang juga merasa kecewa. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menginspirasi kami, supaya kami merasakan jamahan tangan Tuhan, merasa lebih berbahagia, sebab di mata Tuhan kami sungguh berharga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami semua ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 bertutur tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama para muridnya makan jelang Paskah. Mereka berkumpul dalam suatu rumah dan mereka duduk di dalam sebuah kumpulan. Dan ayat yang keempat dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang ke-12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagialah Anda dan saya yang hidup di dalamnya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, orang tentu merasa senang kalau dia dihormati. Orang merasa senang kalau dia dihargai hasil karyanya, terutama di masa-masa yang lebih berat ini, di mana orang berjuang lebih keras. Tapi banyak orang yang juga merasa jadi lebih susah. Kenapa? Karena jerih payahnya, jerih lelahnya tidak dihargai. Ibu Bapak, menghormati dan menghargai adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Dalam bahasa Inggris, menghormati adalah honor, sedangkan menghargai adalah respect. Biasanya setiap orang menuntut untuk dihargai, dan mereka senang kalau apa yang dilakukannya dihargai. Contoh, ketika seseorang posting di suatu media sosial, like diharapkan. Jadi semakin banyak like-nya, maka dia semakin bangga akan dirinya. Eksistensinya nyata, terlihat. Nah, itu yang membuat orang menjadi menanti-nanti, bahkan kadang-kadang bisa jadi sampai edik ya, kecanduan like. Jadi kalau sudah nggak banyak pengikutnya, nggak banyak followersnya, terus menjadi galau hidupnya. Berarti dia merasa kebutuhannya untuk dihargai itu lebih ya, cukup tinggi. Padahal sebenarnya penghargaan itu ada dalam ranah informal ya, karena tidak akan mungkin seseorang kemudian memperoleh gelar atau titel kesarjanaan, titel akademis gara-gara like-nya di Facebook banyak, kan nggak mungkin ya, atau followersnya di
Instagram ribuan, nggak akan. Nah, sikap penghargaan itu sebenarnya terkait dengan perilaku individu itu pada saat kejadian itu sedang terjadi. Jadi kalau sudah lewat halnya, lewat waktunya, maka yang diposting itu, yang dihargai itu jadi nggak relevan lagi. Nah, tapi juga ada hal lain yang disebut sebagai penghormatan ya. Kalau kita tadi sudah membahas tentang honor, berbeda dengan penghargaan, penghormatan itu sifatnya formal. Jadi contoh, ibu dan bapak dihormati oleh anak-anak. Mengapa? Karena statusnya ibu dan bapak adalah ayah dan bunda dari anak-anak. Statusnya lebih tua dari anak-anak. Nah, itu formal, tercatat di dalam akta, tercatat di dalam KTP dan KK. Ibu bapak yang punya jabatan di perusahaan atau di tempat kerja, Anda statusnya adalah juragan, formal. Kenapa? Karena Anda yang menggaji karyawan-karyawan. Dan itu sudah terjadi di masa lalu, artinya bahwa sebelum karyawan Anda bekerja di tempat Anda sudah punya usaha itu, Anda sudah jadi juragan. Sebelum anak-anak lahir, ibu dan bapak sudah menjadi orang tua bagi calon anak yang akan lahir kelak, sebab ibu sudah mengandungnya sekian bulan. Nah, jadi itu berarti terjadi di masa lalu. Contoh, seseorang bisa menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Lah karena dia ikut perang. Mengapa dia menjadi seorang pahlawan? Karena dia gugur di medan perang. Maka dia disebut sebagai pahlawan. Nah, ibu bapak yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita melihat satu hal yang menarik, rupanya bahwa ketika Tuhan mengundang para murid untuk turut dalam jamuan makan menjelang Paskah yang diadakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan sebagai tuan rumah mempersilahkan para tamunya, yaitu para muridnya, untuk masuk dalam perjamuan. Hidangan sudah disiapkan. Namun satu hal yang Tuhan Yesus lihat dalam kejanggalan peristiwa malam hari itu adalah bahwa setiap tamunya tidak ada yang melayani. Kenapa? Karena memang perjamuan itu semuanya swalayan sebenarnya. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa karena ini adalah perjamuan swalayan, maka seharusnya setiap orang melayani diri sendiri untuk layak makan bersama-sama dengan sang tuan atau sang guru. Namun rupanya tidak ada yang mau melayani satu dengan yang lain, termasuk melayani diri sendiri pun tidak ada yang mau. Maka Tuhan mengambil kesempatan ini untuk menjadi pelayan bagi para tamunya yang notabene adalah para muridnya. Jadi kalau ngomong soal siapa yang harusnya dihormati, yang seharusnya dihormati dalam peristiwa makan malam ini adalah tentu Tuhan Yesus sebagai sang guru atau Tuhan. Apalagi dia punya status sosial sebagai seorang rabi. Rabi itu seorang panutan yang dihargai. Setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan Yesus biasanya mereka akan memberi hormat, menunduk, memberi salam, takzim, dan lain sebagainya. Namun malam hari itu para murid justru menempatkan diri pada posisi yang sebaliknya, yaitu justru malah para murid berlaku bak juragan yang menuntut layanan. Sebagai tamu, status sosialnya dia nggak mau repot. Dalam hati walaupun tidak ditulis, tetapi kita bisa memperkirakan, menduga-duga bahwa para murid batin, loh ini pembantunya di mana? Kok nggak ada yang layani? Payah ini pesta ini. Mungkin demikian interpretasi saya ya. Dan pada saat yang sama, Tuhan tidak komplain atas perilaku para murid. Daripada Tuhan Yesus marah, ada suatu teladan yang sungguh amat indah yang saat ini kita baca. Tuhan segera bertindak
Daripada komplain, daripada mengeluh, Tuhan mengambil suatu tindak perubahan, beraksi, yaitu dia berlaku tak seorang budak. Kenapa? Sebab saat ini Yesus memposisikan dirinya sebagai sang empunya rumah yang melayani para tamunya. Ia dengan rela merendahkan dirinya. Sini, gue yang layani, antri ya, satu-satu. Maka saat Petrus berkata, "Oh, Tuhan, jangan Tuhan, kok Tuhan yang melayani?" Lalu kemudian Petrus juga kembali karena sungkannya berkata, "Ya dah Tuhan, kalau Tuhan memaksa membasuh kaki saya, mbok sekalian aja seluruh tubuh saya dibasuh juga." Enggak. Ya, Tuhan punya tujuan bahwa ini adalah suatu kesempatan di mana kamu belajar untuk melayani melalui kesempatan keluhan ini. Daripada mengeluhkan situasi yang kurang, yang sulit di masa-masa pandemi ini, lebih baik melalui teladan Tuhan hari ini. Mari kita bertindak. Setiap kali ada orang mengeluhkan sesuatu kepada kita, setiap kali ada komplain kepada Anda, jangan menggerutu dari sudut pandang Tuhan melalui bacaan hari ini. Setiap kali ada keluhan, setiap kali ada komplain, setiap kali kamu menjumpai kesulitan, maka sebenarnya di balik semua komplain itu ada sebuah kesempatan. Berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Amin.